Saham gabungan Anda katakan akan melemah dalam jangka waktu yang pendek saja dan akan kembali menguat. Apakah dengan koreksi yang cukup dalam di hari ini atau di pagi hari ini justru memberikan kesempatan atau peluang bagi pasar begitu ya untuk mengkoleksi saham-saham yang mana justru terdiskon pada pagi hari ini, Pak Emil? Ya, memang kita lihat ada peluang ya untuk bisa, apa ya, yang disebut sebagai buy on dip ya, karena jika penurunan terlalu dalam, ini sebagai gambaran ya, kalau kita melihat, MSCI Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau, EIDO, itu, minusnya sepanjang, dampak dari tarif Trump ini minusnya sekitar 7%. Konsentrasinya lebih kepada big cap. Sedangkan kalau kita lihat pagi ini saja, itu LQ45 kita sudah minus 11, sekitar 11%. Maka kita sudah mulai melihat, oh ini ada panic selling, tentu ada opportunity bagi yang memang ingin memanfaatkan timing dari market. Tapi untuk jangka panjang kita sebenarnya melihat secara fundamental AS ini bukan menjadi partner dagang yang paling penting. Memang penting, tapi bukan yang sangat menentukan arah ekonomi Indonesia, mungkin berbeda. Jadi respon pasar, kepanikan menurut kami wajar di hari-hari pertama, hari kedua mungkin masih akan ada dampak negatifnya. Bukan berarti kita akan langsung sarankan untuk agresif ya, mungkin kita bisa lihat kalau sudah terlalu depressed, apa yang disebut dengan market capitulation ya, fear-nya terlalu tinggi, disitulah menurut kita sudah mulai ada peluang. Tapi di saat ini lebih baik defensif dulu, kami sarankan kepada investor, terutama yang belum siap menghadapi volatilitas yang sangat tinggi. Oke, lebih baik untuk defensif terlebih dahulu begitu ya, untuk bagi para investor yang juga melihat bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan cukup tertekan pada pagi hari ini. Kalau kita lihat arus rupiah begitu ya juga sempat terjerembab cukup dalam atau koreksi cukup dalam saat libur lebaran kemarin. Apakah ini juga akan terus dilanjutkan dengan posisi-posisi pelemahan yang baru, Pak Emil? Iya, kalau kita lihat ramai di berita ya di sosial media, di media juga terkait dengan rupiah yang tembus level 17.200 itu pada dasarnya bukan rupiah secara spot fisik ya, melainkan adalah kontrak dari rupiah yang disebut dengan NDF (non-deliverable forward) yang diperdagangkan di luar negeri. Secara tradisional biasanya BI tidak masuk ke pasar luar negeri. BI hanya melakukan intervensi di pasar NDF domestik atau yang dikenal dengan DNDF dan juga pasar rupiah spot di dalam negeri. Namun kemarin karena dianggap sebagai extraordinary measures ya, ada event global, maka BI mengeluarkan statement dalam siaran pers RDG-nya kemarin itu bahwa BI sudah melakukan intervensi. Maka kita lihat rupiah NDF di luar negeri dengan cepat menguat dari 17.300 ke arah 16.800 per pembukaan pagi ini. Nah, maka kita lihat ke depan selama BI masih menjaga dan juga tentunya cadangan devisa kita memadai dan kita lihat per bulan Maret lalu cadangan devisa kita masih cukup tebal. Menurut kami kita cukup optimis bahwa rupiah masih dapat dijaga oleh BI selama perang dagang ini tidak eskalasi menjadi perang yang lebih luas. Kalau misalkan kondisi seperti saat ini saja tidak berkembang lebih parah lagi, kami cukup optimis bahwa BI masih mampu menjaga rupiah tetap relatif stabil ya. Oke, baik. Dengan kebijakan tarif Trump, di mana negosiasi juga baru ingin dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat dengan pemimpin-pemimpin negara lain, apakah memang cadangan devisa kita juga berpeluang untuk tidak mampu menahan lagi apabila nanti ke depannya rupiah terus tertekan oleh mata uang negara lain atau khususnya dolar dalam hal ini, Pak Emil? Ya, tentu penting bagi BI juga untuk melihat posisi rupiah, posisi cadangan devisa kita, apakah memadai atau tidak. Dan memang rupiah ini bukan berarti tidak boleh melemah. Rupiah bisa saja melemah dibiarkan oleh BI, namun lebih ke memanage pelemahan ini agar lebih stabil, tidak spike ya, yang membuat pasar itu panik, atau kemudian mungkin pasar kita dilirik oleh trader yang ingin melakukan short sell ya. Tentu kita tidak mengharapkan hal itu. Selama ada BI yang menjaga di sana, harusnya aksi-aksi spekulatif itu cenderung terbatas karena peluang untuk mendapatkan keuntungan dari spekulatif trading ini juga lebih minim jika ada bank sentral yang hadir di sana. So menurut kami masih sangat mampu cadangan devisa kita di level sekarang itu untuk bisa memanage pelemahan rupiah agar lebih terukur, tidak melemah signifikan secara tiba-tiba. Oke, baik. Kami juga akan melihat begitu ya point of view dari Anda terkait capital outflow dan juga capital inflow di pasar keuangan kita dari arus modal asing. Apakah memang masih dalam kategori yang cukup stabil, Pak Emil?
Ya, mungkin kita belum bisa melihat data per hari ini ya. Data terakhir tentu sebelum Lebaran, kalau kita lihat memang outflow cukup masif masih terjadi di pasar saham kita. Walaupun kemarin IHSG sempat bangkit ya, namun tetap terlihat ada arus dana keluar. Sedangkan di sisi pasar obligasi ini arus inflow-nya justru masih konsisten sampai dengan periode sebelum libur Lebaran kemarin. Jadi kita melihat sebenarnya sampai dengan sebelum adanya tarif, Indonesia bukan dianggap sebagai negara yang bermasalah tentu oleh asing. Apabila saham pasar saham kita mengalami outflow, ini lebih kepada spesifik sentimen di pasar saham. Namun kepercayaan investor terhadap pemerintah, terhadap kredibilitas BI kami nilai masih cukup terjaga baik, terbukti dari inflow yang masuk hingga sebelum Lebaran kemarin. Kalau misalkan mulai hari ini dan juga sepekan ke depan itu akan ada banyak outflow yang terjadi. Ini kami nilai bukan karena Indonesia yang dinilai negatif oleh pasar, namun lebih kepada respon global. Jadi kita hanya ikut dalam arus outflow dari negara berkembang, bukan Indonesia specific case. Oke, baik. Kita ambil termin yang cukup pendek begitu ya, anggaplah saja di pekan ini. Anda melihatnya pergerakan indeks harga saham gabungan akan terus terjerembab di zona merah atau justru ada peluang untuk naik sedikit di zona-zona penguatan ya Pak Emil? Ya, kalau dibandingkan dengan posisi sebelum Lebaran, mungkin masih kemungkinan besar masih berada lebih rendah dari posisi sebelum libur Lebaran kemarin. Namun apakah kita akan segera melihat bottom-nya? Biasanya kalau dalam mode pasar yang panik, itu bottom-nya akan tercipta dalam waktu cepat. Makanya kami mungkin kalau kita lihat trading halt diubah dari 5% menuju 8%, ini sebenarnya ada sedikit perbaikan ya, dalam artian dibiarkan untuk pasarnya bisa turun lebih dalam, karena nanti liquidity akan muncul di sana. Mereka yang merasa sudah mulai cukup menarik untuk saham-saham, mereka mulai masuk. Mereka yang masih ingin jual masih bisa jualan karena belum terkena trading halt. Maka menurut kami penurunan mungkin akan sangat dalam di hari ini, namun kemudian akan perlahan recovery ke depan. Terlebih nanti siang juga ada pengumuman dari Bapak Presiden, hopefully arahnya tone-nya positif. Maka setiap kali ada kejelasan terkait arah dari kebijakan pemerintah, arah kebijakan ekonomi, itu biasanya pasar merespon dengan positif. Namun bukan berarti kita melihat pasar akan langsung hijau versus level sebelum Lebaran, mungkin belum. Tapi ada kemungkinan bottomnya akan kita lihat antara hari ini atau di esok hari.